Dia tahu yang namanya Remon ini di tahun itu, tapi sebagai SRU ngesar. Iya bener, orang itu pernah hilang. Jadi waktu itu lagi kegiatan SAR, nama survivornya itu nama aslinya gue lupa, cuma dipanggilnya Lipek ya. Nah kalau sekarang itu di Arjuna ada batu belah itu yang dinamain batu Lipeng gitu. Nah itu tempat terakhir posisi Lipeng dilihat temennya. Waktu itu dia naik berdua ya, itu anak dari sebuah kampus lah di Malang, tapi kebetulan dia anak Jakarta. Waktu itu emang kita berangkat dari Jakarta itu satu tim lah ya, 5 orang gitu kan. Gua, terus Eko, Upai, Michelle, satu lagi sekarang udah almarhum temen gua Dabul gitu. Nah singkat ceritanya itu waktu kejadian itu kita ngesar ya gitu kan. Di sana kita waktu itu seru kipas 4 kita kalau nggak salah. Itu koordinasi SAR Surabaya saat itu ya, SAR Jawa Timur. Kipas 4 itu, nah kita tuh kurang lebih 2 minggu ya kita di hutan itu. Terus kita SAR ini ditutup karena korban belum ditemukan. Memang secara awalnya sendiri hilangnya sedikit mistis. Jadi jarak sekitar 10-20 meter ya enggak. Teman dari survivor ini naik mendaki itu berdua, jarak 10-20 meter itu dia lihat si Lipeng ini duduk karena ada kabut datang, Lipeng duduk di batu, kabutnya pergi. Nah orang ini juga hilang gitu. Nah, itu singkat cerita dari si teman korban. Waktu itu kita udah berkegiatan ngesar anak ini sampai akhirnya 2 mingguan ya itu kita koordinasi. Saat itu ada beberapa hal mistis yang sering terjadi di sana. Salah satu contoh yang gue ingat itu tiap hari itu kita ngambil air di Lembah Kijang. Nah posisi camp gue itu kipas 4 tuh di atasnya Lembah Kijang, di atasnya hutan Lali Jiwo. Nah itu satu ketika gue turun, tiap hari kita ngambil air, itu ada pohon pakis haji 3. Di situ ada mata air, ada kayak petilasan itu, keramik, dan kanan kabarnya itu sejak zaman Majapahit. Jadi memang di sana itu tempat penempaan bisu-bisunya Majapahit. Nah, di saat kita ngambil tiap hari, nah tiba-tiba satu ketika ada hal yang aneh di situ. Ada hal yang aneh. Ada pohon pakis haji 3. Mungkin sekarang masih ada atau enggak ya. Kalau ini kejadian tahun 99 gitu kan. Ada pohon haji 3. Kok tiba-tiba ada kain kafan seukuran ikat kepala di 3 pohon ini ceritanya. Gua kaget tuh gitu kan, begitu lihat itu, ini siapa yang naruh ini aneh ya kan? Ada sarkun nih gitu kan, sarkun kalau istilah kita kan gitu. Nah tiba-tiba teman-teman dari Brimob, kebetulan dari Brimob sendiri ada mengirim bantuan untuk rescue SAR, dia ke situ. Dia nanyain ke kita. Jadi dia nggak berani ngambil air. Dia tanya ke kita tuh, ini siapa yang naruh? Nah, tuh, gue bilang lah, kita mau nanya sama bapak, ini siapa yang masang-masang beginian pak, gitu kan? Nah, sementara gunung itu ditutup dan semua yang SRU itu adanya di atas. Yang di hutan Lali Jiwa itu cuma Brimob. Kita di atasnya. Jadi nggak istilah kita tuh nggak mungkin ya ada orang bisa datang ke situ masang itu terus ngapain, dan semua gunung itu kan ditutup, nggak boleh ada orang naik kalau lagi operasi SAR itu kan. Ya udah, itu dalam hati udah kita bertanya ini siapa yang main-main ginian gitu kan. Udah, itu salah satu yang itu terjadi siang ya gitu kan, tanggal. Nah satu ketika lagi kejadian itu di saat gua SAR ditutup, kita akan turun, semua SRU harus turun gitu ya, entah dari segi apa ya, panjang lah kalau itu jadinya. Akhirnya kita semua SRU turun dari Jakarta, dari Surabaya, dari Malang, semua turun. Nah di saat kita turun itu
Sore itu gue sampai di pertigaan antara Gunung Welirang dan Gunung Arjuna. Di situ ada pondok-pondok Welirang. Gitu, ada pondok-pondok Welirang. Gue di situ. Gue nenda segala macem. Selesai makan malam itu sekitar jam 9, jam 8, jam 9. Gue mau tidur waktu itu. Baru di tenda gue tuh berdua, gue sama si Dabul. Nah, tenda sebelah itu ada 3 orang nih teman-teman gue gitu. Di saat gue mau tidur, gue baru merem, tiba-tiba tuh gue terang, semuanya tembus pandang. Sampai ada orang di pondok Welirang itu aja kita bisa lihat, gue bisa lihat, dan gue masih sadar. Dan gue baru rebah pala kan, gitu kan, gue rebah pala, baru mulai menjamkan mata gitu, kok terang semua. Terangnya tuh bukan terang kayak siang ya, tapi kayak sore menjelang matahari terbenam tuh. Teman gue di samping gue bangunin, "Weh, udah tidur belum lo?" Gue bilang kan, "Belum, ada apaan?" Gue bilang, "Kok gue tembus pandang ya?" Iya, gitu awalnya. "Masa?" Kata dia. "Iya." Ya udah, nikmatin aja kata dia kan, sambil bercanda, karena dia udah biasa lah jalan. Itu teman jalan gue kemana-mana, gue sampai ke Sumatera kemana-mana tuh naik gunung berdua sama dia. Dia tau lah kita kayak gitu. Gue ngeliat ada, kalau orang Jawa bilang itu mori gitu kan. Itu ada kayak kapal terbang. Itu dari puncak Gunung Arjuna gitu. Lewat jalur pendakian. Gue bisa deket ngeliatnya. Nggak ngerti, padahal gue di sini gitu. Tapi kayak gue deket dia. Wah, jalan sampai di depan tenda gue. Dia berbentuk, kalau lu tahu penjahatnya Casper, film Casper tuh, ada penjahat yang mukanya hitam, jubahnya putih kayak pocong, tapi bukan pocong ya, dia cuma berjubah putih, mukanya hitam kosong, mukanya nggak ada. Itu dia berdiri di depan tenda. Tiba-tiba ada suara, ini teman gue masih melek nih, masih bangun nih, temen tiduran juga samping gue. Dia cuma bilang sama gue, "Lu ceritain aja," gitu kan, "apa yang lu lihat." Udah, kita mah santai. Nah terus orang itu ngobrol sama gue jawab dia dalam hati tapi nyambung. Ya, kan? Dia tanya gue, "Cari apa kesini?" Ya, kan? Karena gue takut, ya kan? Gue bilang, "Nggak nyari apa-apa." Ngeri-ngeri sedep nih kata gue, gitu kan. Dia ke tenda sebelah, dia ngeliatin isi tenda teman-teman gue nih. Balik lagi ke gue, ke depan tenda gue. Dia nanya lagi, "Kamu mau apa?" Gue jawab lagi dalam hati, "Gak mau apa-apa," kata gue. Udah, pokoknya intinya dia jawab, "Enggak, mau ngapain?" Gue bilang, "Gak mau ngapain." Enggak. Gue gak berani tuh bilang, jadi temen gue gitu. Agak-agak ngeri-ngeri sedep lah saat itu. Gue cuma jawab ya apa yang di pikiran gue aja. Karena mencurigakan juga nih gitu kan, ini serem-serem gimana gitu kan. Tapi emang gue gak takut, karena dia gak nunjukin yang bikin gue takut. Ya, udah, ngobrol sama dia gitu kan. Dia nanya minta apa, gue bilang gak minta apa-apa. Udah lama dia pergi. Nah perginya itu balik badan. Sebelum dia pergi, dia nongolin yang namanya mukanya dia, sebadan 5. Jadi mukanya itu gak cuma di muka, di badan itu keluar muka. Iya, jadi ada mukanya. Jadi film dah gitu kan. Nah dia perginya tuh balik badan gini. Kalau gue pada situ gue bisa ngeliat tuh, dia pergi ke arah Gunung Welirang, gitu kan. Dia pergi, mukanya yang di atas tuh senyum, gitu. Ya udah, nggak diem semua, vakum lah ibaratnya. Orang tuh dingin semua mukanya, cuman yang atas tuh senyum. Ya. Sampai di sana, gue lihat ada batu. Gue kayak ikut dia. Ada batu 2 gede. Batu 2 gede, di bawahnya itu lembah jurang gitu, entah berapa meter lah ya gitu kan. Itu ada orang tengkurap pakai keril, ketindihan keril, ada bercak darah di situ. Gue lihat, udah, dia senyum. Enggak. Yang gue kaget adalah dia sempat bilang sama gue, "Salam buat Mas Remon." Dalam hati gue, "Lo kenal Remon?" Gitu. Remon itu teman gue, gitu kan. Gitu ceritanya gitu, Remon teman gue, gitu kan. Lalu dia pergi, dia menghilang. Begitu dia menghilang,
Gue bangun, temen gue lihat data korban, gitu kan, lihat data korban. Set, gue nggak baca, karena gue setiap ngesar itu selalu feeling jejak baru, jejak apa, gitu kan, ini bisa kita temuin, gitu ibaratnya. Jadi jarang gue lihat data korban. Itu kesalahan gue waktu kalau zamannya gue ngesar, karena gue emang hobi, jadi senang mainnya gue sebenarnya. Iya, apalagi yang namanya ngesar, ya enggak, itu yang namanya ngacak-ngacak hutan gitu. Wah, masuk kemana aja, hal yang nggak pernah orang masukin, tempat yang nggak pernah orang masukin, lu bisa masukin satu operasi SAR, gitu. Jadi gue seneng, lu masuk kemana, wah ada jejak apa gue ikutin. Jadi gue senang ngesar tuh kayak gitu. Nah terus begitu teman gue lihat data korban, gue nggak baca, cuman gue tanya, carrier warna hijau bukan? Iya. Bajunya apa waktu itu ya, kotak-kotak atau apa, gue lupa ya saat itu ya. Tapi semua yang gue lihat saat itu sama data korban. Dan batu belah itu yang namanya batu lipeng, gue baru ngeh itu batu di mana tempat dia terakhir dilihat, batu belah gitu. Jadi bukan batu belah, batunya nggak berapa gede sebenarnya, di jalur, jadi kanan kiri tuh batu gitu, tengahnya jalur orang. Nah orang itu duduk di situ gitu. Nah sebelum gue bangunin teman gue saat dia pergi itu pamit, di depan gue tenda gue itu, kalau orang pernah naik Gunung Arjuno di jalur itu, Pondok Welirang itu ke Arjuno tuh ke kiri, masuk ke Lembah Kijang, lurus tuh ke Gunung Welirang. Nah di sini ada satu pohon gede, nggak gede banget, kurang lebih diameternya sekitar 50 sentian kali ya, segini. Itu kering. Nah itu ada lapak tuh biasa orang nenda. Nah di situ saat dia pergi tuh, gue kok ngeliat ada di depan gue tuh ada tukang es, gitu. Gerobak es warnanya biru, gerobak es warna biru. Yang jualan berdirinya di situ, di sebelah sana. Jadi nggak berdiri di sebelah sini. Kenapa? Karena tendanya tempat dia berdiri jualan itu kemakan moncong tenda gue. Ya, nah di pohon itu ada 2 kurcaci. Jadi orang-orang cebol gitu kan, lagi pada pegangan pohon. Gue lihat. Nah mukanya si tukang es itu rada-rada senep tuh sama gue tuh, karena tempat dia berdiri jualan tuh kemakan tenda. Cuman dalam hati gue ya kan, lu gak bakal berani sama gue ya enggak, itu yang paling gede bisa nongol gitu. Gue bandel kalau gitu, gue nggak takut. Ada di situ nggak ada, bukan tempat jualan ya? Itu bukan tukang es beneran, tukang es mungkin di dunia mereka gitu. Jadi itu hanya lu doang yang, gue doang yang lihat ya. Gue bangun, gue bangunin temen gue tadi itu, si Dabul, almarhum sekarang deh, ya kan. Dia melihat, tadi gue bilang, sampai gue nahan kencing tuh. Gue bilang, Bul, mau kencing mau bekor, malam itu gue tahan, karena gue tahu, ya enggak, ini ada jurik depan tenda gue nih gitu kan. Iya gitu kan, itu sekitar jam 10-an tuh. Gue bilang sama temen gue, ya enggak, di depan yang jualan es, ya enggak, gerobaknya warna biru, kata gue. Gue cerita tuh sama dia, ngobrol sama dia, ketawa-tawa dia, ya enggak, syukur lo, kata dia kan apes kita bang lihat gituan jadi tahu. Kalau enggak kan gue cuek-cuek aja, mau kencing mau berak tengah malam, gitu. Udah, paginya kita sarapan pagi, gue ngobrol tuh, ya enggak, sama teman-teman gue. Nah, semua ngumpul, gue cerita kejadian semalam, gitu. Teman gue ada satu orang, dia punya pegangan, gitu kan, namanya Upaya kalau nggak salah. Itu senior gue malah kalau di kampus mah. Dia punya badik. Jadi ternyata dia bilang, pantas malam tenda gue bergetar. Ya enggak, badik dia panas, berarti ada yang datang. Gitu. Itu menurut orang yang bermain hal itu. Karena gue kan nggak bermain kayak gitu. Kalau buat gue hal gitu buat lucu-lucuan, gitu kan. Ya udah. Nah terus, udah. Nggak lama teman-teman Surabaya dari Pataga tuh namanya Singo yang gue inget, gitu kan. Oh itu satu tim gue, gitu kan. Anak Pataga, pemanjat dia. Itu pada ngobrol nih anak Surabaya. Dia cerita, kok lu berani sih nenda di sini? Ya, emang ada apa? Ya, enggak. Emang ada apa? Ya gue bilang, semalam gue ngeliat gini-gini. Ini ada tukang es. Gue langsung bilang sama dia, gerobaknya warna biru ya. Kata gue. Ternyata itu udah bukan hal yang baru sekali gue lihat. Mereka udah tahu dan sama tukang esnya itu. Gitu. Jadi
antara kanan kabarnya, antara jalur pendakiannya itu antara jalur kampung mereka dengan jalur pendakian itu satu jalan gitu. Ya udah gitu aja. Habis itu gue turun gitu kan, kita turun, gue langsung ketemu SMC-nya waktu itu, SC-nya waktu itu sama Papi namanya. Gue bilang gue mau ketemu teman gue namanya Remon. Gue turun siang sampai di Tretes itu, Pandaan tuh Tretes. Gue langsung ke Probolinggo ke tempat temen gue yang namanya Remon, senior lah itu orang tua. Dia pun kaget waktu ketemu gue datang bertiga nih, gue Upay Madabul gitu. Gue bilang sama dia, gue ceritain semua. Gue bilang sama Remon, Mas, kok dia kenal lu ya? Remonnya cuma ketawa. Jadi Remon itu adalah orang yang pernah hilang di sana tahun 78 apa 76 ya. Waktu itu dia pulang itu, jadi udah dianggap hilang, mati ya, hilang, nggak, tidak temukan mayat, SAR ditutup. Pas 40 hari hitungan hari manusia gitu kan, dia pulang itu lagi mau selamatan, lagi masak-masak di rumahnya. Dia pulang itu sampai diusir sama ibunya gitu, sampai dendangnya ditendangin, ibaratnya ibunya baca doa udah ikhlas gitu kan, itu ditendangin semua sama dia gitu. Jadi cerita Mas Remon, dia pernah masuk ke kampung itu. Waktu itu dia bawa 2 ponakannya naik Gunung Arjuno di tahun 70-an ya, 76 78 itu. Ponakannya naik ke puncak, belajar peta kompas, navigasi. Biasa kalau orang-orang hobi memang selalu belajar itu dari zaman kapanpun, nggak kayak anak sekarang ikutin jalan apa segala macam. Kita biasa bermain dengan peta kompas gitu. Dia ketemu namanya tukang kayu. Tukang kayu, diajak mampir ke rumahnya. Awalnya dia cerita, dia juga bingung katanya, saya juga bingung kok ada kampung di sini katanya. Ini dari sini. Nah, Remon ini ikut ke rumah orang ini, ya enggak. Dan ternyata dia dianggap tamu lah di sana. Ya itu panjang ceritanya, dia ceritain itu semua sampai akhirnya kenapa dia bisa keluar dari Kali Jiwo itu. Dia tetap ngotot pengen pulang. Akhirnya si bapak petinggi ini ngajak dia pulang gitu, itu simpel ceritanya. Jadi dia tuh nyebrangin sebuah jembatan ya enggak, itu mesti digendong. Si Remon bilang, bapak udah tua, saya yang gendong. Enggak, kamu mau pulang enggak? Kalau kamu mau pulang, kamu yang saya gendong. Nah, jembatannya model jembatan di kampung zaman dulu itu kan cuma bambu 2, atas bawah pegangan gitu. Di tengah jembatan jatuh, pingsan. Iya, pingsan. Ibaratnya nggak tahu, melek dia udah di Batu Malang. Di situ dia pulang. Sementara itu operasi SAR udah 1 bulan. Iya. Nah, maka udah 40 hari lagi selamatan. Nah, makanya nih gua kaget pada saat dia bilang dia kenal Remon. Dan memang Mas Remon itu banyak tahu tentang silsilah Gunung Arjuno. Dan sebelum gua nenda di tempat gua pun itu udah aneh gitu, itu udah aneh. Jadi sebelum gua ngesar berangkat, teman-teman gua udah berangkat ke sana. Gua tuh sebenarnya awalnya itu gua mampir ke rumah Remon berdua sama si Dabu. Gua bilang, Mas, teman gua hilang. Ya, ada orang hilang nih di Arjuno, kita mau kesar. Di mana? Di sini. Dengan gua ceritain yang tadi, dia cuma bilang ada pertapa di atas. Gitu. Di Batu Oga lagi. Enggak, kenapa? Ini tunggal. Tapi kalau orang bisa lihat itu yang namanya kuda terbang. Kalau di film kartun itu unicorn menurut dia. Kuda putih yang bisa terbang, yang ada culanya. Ini petinggi yang punya. Dia keluar, kalau ada lagi orang bilang samber nyawa. Ya ini, gitu kan. Ini kudanya. Dan ini kuda ini nggak pernah keluar. Misinya cuman dia itu nyamber nyawa, gitu. Buat perang, buat apa, gitu kan. Makanya langsung ditembak sama Remon itu. Ada yang bertapa di atas. Di situ gue koordinasi langsung telepon ke teman gue di pos SMJ-nya yang Upay. Ternyata dia tanya ke WC-nya semua. Iya, ada yang bertapa di atas tapi udah turun. Berarti yang dia sampaikan ke gue bener, ada yang bertapa di atas. Ini tunggalnya. Ya, terlepas dari mistis, tugas kita adalah
kemanusiaan operasi sesar kita tetap ngesar secara logika. Tapi mal, nah Raymond tetap pesan sama gue, lu buka tenda, kamu buka tenda, nanti pas nanjak tuh kata dia, setelah di hutan Lali Jiwo nanjak menuju lereng Arjuno itu ada batu gede, kamu nenda di situ, itu enak. Apa tuh mat? Itu alang-alang kata dia. Kenapa masih di situ? Dia cuma bilang itu perkampungan gitu, dunia lain gitu dia. Logikanya namanya kampung itu pasti enak kata dia. Oh iya, gue ikutin gitu. Gue nenda di situ. Di satu tim, satu SRU tuh. 6 orang gue gitu. Kan nambah satu yang anak Surabaya itu namanya Singo. Nah di situ, ini setiap hari kan hutan basah ya, karena efektif pencarian SAR aja saat itu tuh cuma dari jam 7 pagi sampai jam 11. Karena jam 12, jam 1 tuh udah kabut gitu kan. Jadi efektif pencarian itu cuma sebentar, cuma sekitar kurang lebih 3-4 jam. Udah. Nah di situ gua tuh tiap malam kan kalau bikin api unggun itu kan susah. Pernah satu ketika kita bikin api unggun karena susah ya, tiba-tiba tuh udah nyala. Nah kita pada ngumpul nih, nggak ada yang sadar kita. Terus kita sambil ngobrol gitu kan malam, satu tim itu siapa yang bikin api nih? Iya, tuh main cepet gitu ceritanya. Lah bukannya lu? Nah gue bilang enggak, lu enggak. Jadi intinya semua itu nggak ada yang bikin api.